Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Azhara Putri dengan NIM 6670230139. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil penelitian saya guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Lembaga Perwakilan yang diampu oleh Ibu Santi Kartika Dewi MSI. Jadi di sini judul penelitian saya yaitu analisis efektivitas model perwakilan politik dalam penguatan fungsi legislasi DPR RI pasca amandemen UUD 1945. Lanjut ke latar belakangnya. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002 membawa perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam memperkuat posisi legislatif, yakni DPR. Perubahan penting tercermin dalam pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ketentuan ini menggeser dominasi presiden dalam proses legislasi pada masa sebelumnya, menandai transisi menuju sistem check and balance yang lebih sehat dan demokratis. Sebelum amandemen, Presiden memiliki peran sentral dalam menetapkan undang-undang, sementara DPR hanya berfungsi sebagai pemberi persetujuan. Nah, kini DPR itu menjadi aktor utama dalam legislasi, sementara Presiden itu hanya memiliki hak mengajukan dan membahas RUU bersama DPR. Nah, secara teoritis hal ini memperkuat posisi DPR sebagai wakil rakyat dan memberi ruang lebih besar dalam proses pembentukan hukum. Namun, dalam praktiknya, penguatan formal ini belum diiringi dengan peningkatan efektivitas legislasi. DPR masih menghadapi berbagai persoalan seperti rendahnya produktivitas, lambannya pembahasan RUU, serta minimnya inisiatif legislasi yang datang dari internal DPR. Nah, data dari Prolegnas 2014 sampai 2019 menunjukkan bahwa dari 189 RUU prioritas hanya 77 yang berhasil disahkan. Nah, hal ini tuh mencerminkan kesenjangan antara kewenangan formal dan realisasi di lapangan. Bahkan, sebagian besar RUU yang disahkan justru berasal dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi eksekutif masih cukup kuat. Di samping itu, kualitas legislasi juga menjadi sorotan karena dinilai tidak mencerminkan aspirasi publik dan lebih mengakomodasi kepentingan politik elit. Hal ini terbukti dari tingginya jumlah judicial review terhadap undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, dengan lebih dari 250 putusan yang mengabulkan permohonan antara tahun 2003 hingga 2020. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya representasi politik dalam tubuh DPR. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka seharusnya memperkuat keterwakilan rakyat, namun loyalitas anggota DPR kerap lebih condong kepada partai daripada konstituen. Jadi menurut teori representasi politik dari Hannah Pitkin, DPR memang memenuhi aspek formal sebagai lembaga representatif, namun belum optimal dalam aspek deskriptif, substantif, dan simbolik. Perwakilan kelompok marginal masih rendah, legislasi belum mencerminkan kepentingan publik secara utuh, dan kepercayaan publik terhadap DPR juga cenderung rendah. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas model representasi politik dalam mendukung fungsi legislasi DPR ini menjadi penting untuk dilakukan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperbaiki kualitas representasi dan legislasi di Indonesia serta memperkuat fondasi demokrasi representatif ke depannya. Lanjut ke urgensi penelitian. Jadi urgensi dari penelitian ini adalah meskipun DPR telah diberi kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang sejak amandemen UUD 1945, kinerjanya itu masih belum optimal, kayak produktivitas rendah, dominasi eksekutif tetap kuat, dan banyaknya undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi karena substansinya yang lemah. Nah, selain itu, kuatnya pengaruh partai politik juga membuat representasi DPR terhadap rakyat belum berjalan secara substantif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas model representasi politik dalam memperkuat fungsi legislasi DPR dan mendukung kualitas demokrasi yang lebih baik. Selain itu, kualitas legislasi juga masih menjadi sorotan publik, di mana banyak undang-undang yang substansinya dinilai bermasalah, bahkan harus diuji ulang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini itu menunjukkan bahwa legislasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Lalu, dari sisi representasi, meskipun anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat, kenyataannya loyalitas mereka masih
seringkali lebih kuat kepada partai daripada konstituen. Hal ini mengaburkan fungsi representasi yang seharusnya dijalankan. Kalau menurut teori dari Hannah Pitkin ini, hal ini tuh bisa dikatakan representasi DPR itu masih lemah, terutama dalam aspek substantif dan simbolik. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana model representasi politik yang ada saat ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana model perwakilan politik menurut teori Hannah Pitkin diimplementasikan dalam konteks fungsi legislasi DPR RI pasca amandemen UUD 1945. Lalu ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas model perwakilan politik dalam penguatan fungsi legislasi di DPR RI. Lalu yang terakhir itu ada bagaimana relasi antara DPR dan eksekutif pasca amandemen UUD 1945 mempengaruhi efektivitas fungsi legislasi DPR RI. Selain itu, terdapat juga tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu untuk menganalisis implementasi model perwakilan politik menurut teori Hannah Pitkin dalam konteks fungsi legislasi DPR RI pasca amandemen UUD 1945. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas model perwakilan politik dalam penguatan fungsi legislasi DPR RI. Lalu yang terakhir yaitu untuk menganalisis pengaruh relasi antara DPR dan eksekutif pasca amandemen UUD 1945 terhadap efektivitas fungsi legislasi DPR RI. Lanjut ke kajian teorinya, jadi di penelitian ini menggunakan teori representasi politik oleh Hannah Pitkin yang mengidentifikasi 4 dimensi perwakilan politik yang saling berkaitan. Yang pertama itu adalah perwakilan formal atau formal representation. Perwakilan formal ini merujuk pada aturan dan prosedur yang melegalkan posisi wakil rakyat. Nah, di DPR RI ini, hal ini tuh tercermin dari legitimasi formal anggota DPR melalui proses pemilihan umum dan kerangka hukum yang mendasari kewenangannya. Lalu yang kedua itu perwakilan deskriptif atau descriptive representation. Nah, perwakilan deskriptif ini mengacu pada sejauh mana wakil mencerminkan karakteristik demografis konstituen yang diwakilinya. Dimensi ini menekankan pada proporsi keterwakilan berbagai kelompok dalam masyarakat di lembaga legislatif. Lalu yang ketiga itu ada perwakilan simbolik atau symbolic representation. Perwakilan simbolik ini berkaitan dengan bagaimana wakil dipandang oleh konstituen sebagai simbol atau representasi dari identitas kolektif mereka. Lalu yang terakhir itu adalah perwakilan substantif atau substantive representation. Perwakilan substantif ini menekankan pada aktivitas dan kebijakan yang dihasilkan wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan konstituen. Dimensi ini berfokus pada acting for atau bertindak untuk kepentingan yang diwakili. Jadi, teori dari Hannah Pitkin ini memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana anggota DPR RI menjalankan peran perwakilannya, khususnya dalam fungsi legislasi. Model perwakilan politik yang efektif idealnya mencakup keempat dimensi tersebut, dengan penekanan khusus pada perwakilan substantif yang merefleksikan respon wakil rakyat terhadap kepentingan konstituennya dalam produk legislasi yang dihasilkan. Lanjut ke metode penelitian. Di penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari fenomena representasi politik dan efektivitas legislasi di DPR RI pasca amandemen UUD 1945 melalui teori Hannah Pitkin. Dalam penelitian ini metodenya itu menggunakan metode studi literatur karena data yang digunakan itu berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta artikel ilmiah yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan fokus pada penelusuran, analisis, dan sintesis teori-teori, serta temuan-temuan sebelumnya yang mendukung pembahasan. Lalu kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama itu ada implementasi model perwakilan politik menurut Hannah Pitkin dalam fungsi legislasi DPR RI. Jadi teori Hannah Pitkin itu menyatakan bahwa representasi itu bukan hanya penerus kehendak konstituen, tapi proses acting for yang menuntut pertimbangan rasional dan deliberatif.
Tiga dimensi utamanya itu ada deskriptif, substantif, dan simbolik yang menjadi tolak ukur kualitas representasi DPR. Namun, dalam praktiknya itu, dimensi deskriptif masih belum mencerminkan keragaman sosial masyarakat secara proporsional. Namun, dalam praktiknya, dimensi deskriptif masih belum mencerminkan keragaman sosial masyarakat secara proporsional. Dimensi substantif juga masih lemah karena kepentingan konstituen belum maksimal diwujudkan dalam legislasi. Lalu dimensi simbolik ini menurunnya kepercayaan publik akibat lemahnya akuntabilitas. Nah, kondisi ini diperburuk oleh warisan otoritarianisme, politik transaksional, lemahnya akuntabilitas vertikal dan horizontal, serta dominasi elit dalam sistem multipartai. Maka penguatan kapasitas institusional dan budaya politik yang demokratis sangat diperlukan agar fungsi legislasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berpihak pada rakyat. Lalu lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas model perwakilan politik dalam legislasi. Efektivitas model perwakilan itu sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Nah, secara internal ini, kapasitas kelembagaan DPR itu kayak kualitas SDM, kecakapan teknis, dan sistem pendukung itu sangat menentukan responsivitas undang-undang. Nah, dalam sistem multipartai, keterampilan negosiasi menjadi penting agar legislasi itu nggak hanya mencerminkan kompromi elit, tetapi juga kebutuhan politik. Dalam sistem multipartai, keterampilan negosiasi juga menjadi penting agar legislasi tidak hanya mencerminkan kompromi elit, tetapi juga kebutuhan publik. Nah, kalau secara eksternal, kayak misal interaksi antara DPR dan eksekutif, relasi antar partai, tekanan kelompok kepentingan, dan opini publik juga mempengaruhi arah legislasi. Nah, keharmonisan relasi antara legislatif dan eksekutif itu dapat mempercepat legislasi, sedangkan friksi politik itu dapat menghambat legislasi. Nah, partisipasi masyarakat sipil, media sosial, serta dukungan administratif dan riset juga itu sangat krusial. Karena proses legislasi perlu inklusif dan berbasis data agar substansinya berdampak langsung bagi masyarakat. Nah, kunci utamanya adalah integritas sinergis seluruh faktor tersebut secara berkelanjutan. Lalu lanjut ke pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu adalah relasi DPR dan eksekutif pasca amandemen dan dampaknya terhadap fungsi legislasi. Nah, setelah ditelaah melalui teori Pitkin, DPR ini menunjukkan dinamika fluktuatif dalam 4 dimensi representasi, yaitu formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif. Nah, secara formalistik, anggota DPR itu sah secara konstitusi, tapi kesesuaian substantif antara tindakan DPR dan aspirasi rakyat itu sering tidak terjadi karena dominasi partai dan kompromi elit. Lalu kalau secara simbolik, citra DPR itu dibangun lewat forum publik, tapi efektivitasnya menurun karena rendahnya kepercayaan publik akibat lemahnya transparansi dan responsivitas. Lalu kalau secara deskriptif, representasi identitas seperti gender dan daerah belum optimal karena dominasi elit dan terbatasnya akses masyarakat sipil. Yang terakhir ini adalah secara substantif. Nah, secara substantif ini DPR masih sering menghasilkan undang-undang yang mencerminkan pertarungan elit, bukan kebutuhan rakyat. Jadi meskipun formalnya udah representatif, tapi kualitas substantifnya dan akuntabilitas publiknya itu masih lemah, sehingga model perwakilan Pitkin belum sepenuhnya tercapai. Lanjut ke penutup, yaitu ada kesimpulan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan fungsi legislasi DPR pasca amandemen UUD 1945 itu secara konstitual belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Nah, kalau secara formal itu DPR udah menjadi lembaga legislatif utama, tapi efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya produktivitas, dominasi eksekutif, dan lemahnya inisiatif legislasi dari dalam DPR-nya sendiri. Nah, jadi dalam perspektif teori Hannah Pitkin, aspek substantif, deskriptif, dan simbolik dari representasi politik belum berjalan optimal. Produk legislasi seringkali tidak mencerminkan kepentingan publik, melainkan hasil kompromi elit politik. Selain itu, keterwakilan kelompok marginal juga masih rendah dan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR cenderung menurun. Untuk itu, peningkatan kualitas representasi politik melalui penguatan kapasitas institusional, akuntabilitas publik, dan pelibatan masyarakat menjadi krusial agar fungsi legislasi DPR benar-benar berpihak pada rakyat dan memperkuat demokrasi representasi di Indonesia. Lalu lanjut ke saran atau rekomendasi yang menjadi penutup dalam penelitian saya kali ini,
yaitu yang pertama ada penguatan representasi substantif. Nah, DPR RI ini perlu memperkuat mekanisme penyusunan legislasi yang berbasis bukti, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi publik. Nah, keterlibatan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam setiap tahap legislasi itu harus menjadi agenda prioritas. Lalu yang kedua itu ada reformasi kelembagaan internal DPR. Nah, reformasi dalam hal peningkatan kapasitas anggota legislatif, penguatan sistem pendukung teknis dan administratif, serta perbaikan sistem informasi legislasi akan meningkatkan efektivitas kinerja legislasi dan kualitas representasi. Lalu yang ketiga itu ada membangun relasi eksekutif legislatif yang sehat. Jadi diperlukan penguatan komunikasi dan koordinasi antara DPR dan Presiden untuk mencegah kebuntuan politik, serta mendorong produktivitas legislasi yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Lalu selanjutnya itu ada peningkatan akuntabilitas dan transparansi publik. Jadi DPR itu harus memperluas akses publik terhadap proses legislasi, misalnya melalui digitalisasi dokumen, publikasi agenda legislasi secara real time, dan pembentukan kanal komunikasi langsung antara rakyat dan wakilnya. Lalu yang terakhir itu adalah mendorong pendidikan politik dan partisipasi publik. Jadi, negara dan DPR itu perlu mendorong kesadaran politik rakyat melalui pendidikan kewarganegaraan dan penyediaan ruang dialog publik agar hubungan representatif dapat berlangsung dua arah secara lebih aktif dan bermakna. Sekian hasil presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.